Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selamat bergabung di Radio WLC. Rasanya menyenangkan karena Anda dapat bergabung bersama kami kembali ya. Tentunya bersama saya di sini ada Mario Nugraha sebagai pembawa acara Anda. Iya, bersama saya Doni Alexander. Terima kasih telah bergabung bersama kami kembali hari ini. Ya, benar sekali Doni. Dan di WLC ini para pendengar, kami berkomitmen untuk menyebarkan kebenaran yang telah dipercayakan kepada kami dan kepada dunia tentunya ya. Adalah sebuah hak istimewa untuk mengetahui kebenaran. Namun di sisi lain, ini juga merupakan tanggung jawab. Kami berhutang budi kepada orang-orang yang telah membaginya kepada kami. Dan karena itu, kami pun berusaha untuk melakukan hal yang sama, berbagi pada yang lain. Setiap hari kami akan berbagi mengenai aspek-aspek kebenaran. Kami berharap para pendengar mau terus bergabung bersama kami dan mengajak teman dan keluarga untuk bergabung dan mendengarkan Radio WLC ini. Iya, bila Anda pernah bergabung bersama kami sebelumnya, maka Anda pasti telah tahu bahwa kami ingin setepat mungkin ketika merujuk kepada Sang Pencipta. Nah, ketimbang menggunakan kata Tuhan yang hanya merupakan gelar, kami lebih memilih untuk menggunakan namanya yang sesungguhnya, Yahwa atau Yah. Iya, benar sekali Doni. Nama dari Sang Juru Selamat adalah Yahushua, yang artinya adalah Yahwa menyelamatkan. Nama Kristus sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos dan berarti yang diurapi. Jadi, apabila para pendengar mendengar kami menyebut Yah, Yahwa atau Yahushua, Anda sudah akan tahu ya siapa yang kami maksud. Ya Doni, benar sekali. Dan di dunia politik, korupsi adalah tuduhan yang serius. Korupsi atau menggunakan jabatan politik untuk mendapatkan uang ataupun properti secara tidak jujur mungkin telah menyebar di beberapa negara, namun tidak pernah betul-betul dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Nyatanya Doni ya, dugaan korupsi mungkin telah memberikan peranan yang besar pada peristiwa mengejutkan kekalahan Hillary Clinton atas kemenangan Donald Trump pada pemilihan umum di Amerika Serikat pada tahun 2016 yang lalu. Yang lebih mengejutkan lagi nih para pendengar ya, adalah fakta bahwa korupsi telah meresap ke dalam paham Protestan, garis utama dan banyak pemimpin rohani yang terbukti terlibat. Itulah yang akan kita bahas hari ini Doni. Informasi apa yang bisa Anda berikan kepada kami terkait masuknya perangai korupsi ke dalam gereja? Baiklah, dimanapun kita menemukan hati manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, maka kita juga akan menemukan orang-orang yang tidak jujur yang ingin menggunakan jabatan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam kekristenan, kita juga tentu mendapatkan hal demikian, secara khusus dalam ajaran Injil Kemakmuran. Iya, benar sekali. Ya kan? Ya. Nah, di pasal 36 dari The Journal of Ideology, Bradley Koch dengan jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Injil Kemakmuran. Nah, di situ ia mengatakan Injil Kemakmuran adalah doktrin bahwa Tuhan ingin umatnya menjadi makmur, utamanya dalam hal finansial atau keuangan. Iya. Penganut Injil Kemakmuran percaya bahwa kemakmuran adalah pertanda berkat Tuhan dan orang miskin menjadi miskin karena mereka kurang beriman. Jadi pada dasarnya dikatakan bahwa jika kita kesulitan secara finansial, Andalah yang patut disalahkan. Karena jika saja Anda lebih beriman, maka Anda akan bergelimang harta. Benar begitu Doni? Ya, Anda mengatakannya dengan bahasa yang lebih sopan, Mario. Tapi ya begitulah maksud sebenarnya. Parah juga ya Doni ya. Ya, begitulah Mario. Dan satu-satunya yang dapat menjadi betul-betul menjadi makmur adalah para pengkhotbah yang mengajarkan Injil palsu ini. Nah, ini bukanlah Injil kebaikan, ini adalah korupsi. Ya, sesederhana itu Mario. Iya, baik. Joel Osteen adalah seorang penulis dan juga pendeta di Lakewood Church di Texas. Nah, gereja ini merupakan gereja terbesar dan juga gereja yang berkembang paling cepat di Amerika Serikat dengan jumlah anggota sebanyak 43.000 orang.
Austin dan keluarganya tinggal di rumah mewah seharga 10,5 juta dolar atau setara 155 miliar rupiah sesuai kurs saat ini, Mario. Wow, Namun ya. ketika Texas dilanda banjir bandang dan juga disertai badai Jose di musim badai pada tahun 2017, Iya. Austin dikritik dan juga dihujat habis-habisan karena menolak untuk membuka gerejanya bagi para pengungsi banjir. Itu artinya dia tidak mengikuti ajaran Sang Juru Selamat kan, Doni? Ya, sama sekali tidak. Ya. Kenneth dan juga Gloria Copeland adalah dua dari sekian banyak televangelis atau pengkhotbah TV yang juga menjadi luar biasa makmur dengan mengkhotbahkan ajaran palsu ini loh, Mario. Mereka hidup mewah dengan memiliki bandara pribadi dengan searmada pesawat terbang, pesawat-pesawat jet mewah juga. Mereka melakukan ajaran Tuhan dengan penuh gaya, Doni ya. Nah, itulah intinya. Mereka mengambil uang dari orang-orang yang amat membutuhkannya, menjanjikan bahwa Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat. Dalam bukunya, Gloria Copeland menuliskan, berikan $1 demi kepentingan Injil, dan niscaya engkau akan diberi $100. Berikan $10 dan kelak engkau akan diberi $1.000. Berikan $1.000 dan engkau akan diberi $100.000. Anda bisa melihat, Doni ya, dan para pendengar nih, bahwa ajaran seperti ini begitu menarik bagi orang-orang yang kesulitan membayar tagihan atau menafkahi keluarga mereka. Ya, tepat sekali. Dan salah satu dari yang terburuk, Mario, adalah pendeta David Oyedepo, pendiri gereja Living Faith di Nigeria yang total kekayaannya itu sebanyak $150 juta atau setara 2 triliun rupiah. Wow. Ya. Fantastis ya. Wow, ya. Dia memiliki 4 buah jet pribadi dan juga memiliki rumah di Amerika Serikat dan Inggris. Gerejanya yang disebut Bait Suci Iman, miliknya ini memiliki kapasitas untuk menampung sebanyak 50.000 jemaat. Baik. Dan itu tercatat dalam Guinness Book of Record. Dan orang-orang biasa, anggota jemaat awam, yang memberi dengan pengorbanan besar lah yang mendukung gaya hidup mewah mereka itu ya. Ya, dengan pengorbanan besar bagi diri mereka sendiri, sangat tidak adil. Dan pada saat yang sama, itu sangat tidak alkitabiah, ya kan? Iya. Injil kemakmuran berasal dari paham berhala kuno, diteruskan melalui paham Katolik, hingga sampai pada paham Protestan modern. Hal ini tidak lebih dari sebuah transaksi bisnis. Dalam bisnis kita mendapatkan sesuatu dengan menukarkan dengan sesuatu yang lain. Nah, dalam paham berhala, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kesehatan, kemakmuran, atau kemenangan adalah dengan mengorbankan anak kecil secara berkala. Katolik Roma menukarkan uang dengan kesenangan yang dijanjikan. Para penginjil modern yang memeluk ajaran kemakmuran palsu ini mengajarkan jemaat untuk terus memberi dan terus memberi dengan harapan bahwa Yahwa dapat dipaksa untuk memberikan mereka kemakmuran. Itu sangat buruk. Dengan kata lain nih, kita menyumbang ya ke pendetanya, Yeah. seperti itu ya. Dan kehidupan telah dirusak, orang-orang disakiti, dan keimanan dihancurkan oleh perampokan rohani ini, para Yeah, pendengar. betul. Nah, ajaran seperti ini seharusnya tidak mendapatkan tempat di dalam kekristenan. Nah, Charles Karuri merupakan seorang asisten pendeta di gereja Immanuel Baptist di Nairobi, Kenya. Iya. Sebagaimana yang dilaporkan oleh TGZ International Outreach, Karuri secara langsung menghubungkan Injil modern dengan paham berhala. Iya. Nah, dia mengatakan seperti ini, kemiskinan di Afrika, pengangguran, dan disfungsi sosial secara umum bertemu dengan paham aliran Pentakosta dengan, simak ini, Oke, saya menyimak. dengan agama tradisional di Afrika. Oke. Lalu dia melanjutkan, inilah hal-hal yang telah dilakukan oleh para dukun di desa yang jauh sebelum pesan-pesan kemakmuran itu mencapai negara kami. Wow, itu tuduhan yang luar biasa, Doni. Nah, karena uang yang diberikan dengan niat untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalan bukanlah pengorbanan sejati, melainkan sogokan. Ya. Seorang penulis bernama Soren Dreyer menggambarkan penyogokan dengan sangat jelas. Dia menjelaskan bahwa pemberian itu tidaklah nyata, karena memiliki motif atau diberikan dalam peristiwa khusus. Pemberian tersebut tidaklah nyata karena merupakan penyogokan. Nah, jika kamu melakukan ini dan itu, maka saya akan memberimu imbalan. Baik. Nah, segala bentuk pemberian yang memiliki motif alternatif bukanlah pemberian, Ya. melainkan sebuah manipulasi dan Benar sekali. mengekspos si pemberi serta agenda si pemberinya. Iya, benar sekali, Doni, ya, saya setuju. Dan mengatakannya dengan bahasa seperti itu memberikan pencerahan yang sangat jelas pada ajaran sesat ini. Injil Yahusua jelas-jelas mengajarkan kebalikannya. Ya, tepat sekali, Mario. Dan pada faktanya, Ya. mari kita menyempatkan waktu untuk membaca apa yang Yahusua katakan. Oke, silakan Mario, dibacakan di 3 ayat pertama dalam Matius pasal 6. Oke, Matius 6 ayat 1-3 berbunyi demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
Jadi apabila engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui dengan kirimu apa yang diperbuat dengan kananmu. Nah, orang-orang yang telah tertipu oleh Injil kemakmuran terus-menerus menghitung pemberian mereka. Ya, Dan betul-betul mengharapkan imbalan besar dari investasi mereka. ya, Jelas mereka tidak ikhlas ya Mario. ya. Dan mereka membiarkan tangan kanan mereka untuk tahu apa yang diperbuat oleh tangan kiri mereka. Iya, dan Anda bisa melihat seberapa cepat hal ini bisa mendorong keserakahan, Doni ya. Ya. Anda menginginkan mobil mewah, keluaran terbaru, Hmm? cukup sumbangkan sebesar Rp1.700.000. Wow. Dan Yahwa akan memberimu 17 juta rupiah. Teruskanlah dan investasikan uang tersebut demi pekerjaan Tuhan, dan Anda akan mendapatkan 1 miliar rupiah ya. Wah. Mario, ini betul-betul ajaran yang salah ya. Iya, iya. Injil kemakmuran secara harfiah penuh dengan kesalahan. Ajaran ini didasarkan pada 3 asumsi keliru berikut ini. Pertama, kemakmuran adalah bentuk imbalan dan juga berkat Yahwa. Ya, apakah Doni tidak berpikir bahwa ini kedengaran seperti ajaran orang-orang Farisi? Hmm. Mereka menganggap diri mereka lebih baik dibanding orang lain karena kebajikan yang mereka lakukan. Hmm. Dan karena hal tersebut mereka mendapatkan imbalan dari Yahwa. Ya, begitulah menurut mereka. Ya, benar. Dan asumsi kedua, kedengaran lebih bernada Farisi. Nah, Ya. asumsi kedua ini berkata kemiskinan adalah pertanda bahwa Yahwa tidak senang pada Anda atau pada sesuatu di dalam hidup Anda. Itu buruk, Doni ya. Asumsi itu memberikan beban rasa bersalah yang besar kepada seseorang yang sedang kesulitan. Ya. Yahwa sendiri berkata seperti ini, karena orang-orang miskin selalu ada bersamamu. Para murid pun mengadopsi perilaku ini dari kaum Farisi. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal 9 menceritakan kisah ini. Mario ingat nggak ketika mereka berpapasan dengan orang buta? Oh iya, saya ingat itu, Doni ya. Dan para murid pun bertanya siapa yang telah berbuat dosa, orang buta ini atau orang tuanya, sehingga dia terlahir buta. Ya, ini sungguh pertanyaan yang mengerikan, Doni ya. Ya. Dan dengan segera Yahusua pun meluruskan mereka. Dia memberitahukan mereka bahwa kondisi itu terjadi bukan karena orang buta tersebut maupun orang tuanya yang telah berbuat dosa, tetapi supaya pekerjaan Yahwa bisa dinyatakan di dalam dia. Iya. Nah, asumsi terakhir yang menjadi dasar Injil kemakmuran adalah bahwa jika Anda memberi pada Yahwa, dia terikat dengan firman-Nya untuk memberikanmu lebih banyak dibanding yang telah engkau berikan. Ya, jadi pada dasarnya nih, Doni ya, hal itu adalah sebuah penyogokan. Anda mencoba untuk menyogok Yahwa. Ya, tepat seperti itu Mario. Nah, Anda tahu, Doni, jika Apa? bukan menyedihkan, maka gagasan untuk menyogok Yahwa akan terdengar lucu. Iya sih, dan Yahwa menganggap penyogokan sebagai sebuah dosa. Nyatanya dalam kitab Keluaran pasal 23 dia memberi perintah seperti ini. Ya. Janganlah kamu menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Ya, Kemudian ketika orang-orang Israel dalam kemurtatan, Yahwa mengirimkan Nabi Amos, ya. ya kan, untuk menegur mereka. Ia berkata, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar yang menerima uang suap dan mengesampingkan orang-orang miskin di pintu gerbang. Ya, jadi menyuap yang maha kuasa tidak akan pernah menjadi sebuah ide yang bagus. Oke, tahan dulu, Doni. Ya, para pendengar, jangan beranjak dulu, karena setelah kami kembali, Doni akan berbagi dengan kita tentang 5 ajaran teologi salah yang terdapat dalam ajaran sesat ini. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda ingin tahu apa arti nama pribadi dari Sang Pencipta? Saat Anda mendengarkan radio WLC, Anda tahu kami lebih senang menggunakan nama asli dari Sang Pencipta, yaitu Yahwa, ketimbang berbagai gelar yang juga dapat merujuk pada dewa-dewa berhala. Tetapi apakah Anda sudah tahu arti sebenarnya dari namanya? Anda harus tahu. Itu sangat indah dan sangat menginspirasi iman. Kunjungilah worldslastchance.com, kemudian pilih bahasa Indonesia dan carilah 4 seri artikel yang berjudul Namanya Begitu Indah. Iman Anda akan diperkuat dan hati Anda akan dipenuhi dengan kasih saat Anda mempelajari arti dari nama-nama suci itu bagi Anda. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Namanya Begitu Indah di worldslastchance.com.
World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, para pendengar, hari ini kita membahas mengenai Injil Kemakmuran. Pada dasarnya, ini tidak lebih dari sebuah upaya untuk menyogok Yahwa, karena ajaran ini mengajarkan kepada orang percaya bahwa Yahwa harus memberikan lebih banyak imbalan dari apa yang sudah Anda berikan. Ya, kamu betul Mario. Dan ada beberapa kesalahan teologi serius di dalam ajaran salah ini. Ya. Russell Woodbridge dan juga David Jones menulis sebuah buku yang cukup mencerahkan. Buku ini berjudul Health, Wealth, and Happiness, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Nah, dalam buku ini membahas apakah Injil Kemakmuran telah membayangi Injil Kristus. Baik. Nah, dalam buku ini mereka menggarisbawahi 5 masalah teologi serius pada ajaran tersebut. Ya. Permasalahan pertama adalah bahwa janji Abraham dilihat sebagai hak untuk mendapat keuntungan material. Dan hal ini berbeda jauh dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh kitab suci. Sebagaimana kita ketahui bahwa maksud sebenarnya dari perjanjian ini adalah berkat rohani dan bukan kekayaan materi. Ya, ini merupakan upaya memutarbalikkan kitab suci yang sangat buruk, Doni. Nah, ini adalah kesalahan besar yang dengan cepat mengiring para pengikut ke dalam lautan doktrin yang berbahaya loh Mario. Iya, iya. Edward Powson dengan jelas merangkum pandangan Injil Kemakmuran dari sudut pandang janji Abraham. Iya. Nah, dia berkata umat Kristen adalah anak rohani Abraham dan menjadi ahli waris dari janji itu. Warisan Abraham inilah yang secara umum hanya diartikan sebagai janji akan keuntungan materi. Wow, jadi ini sebenarnya adalah upaya untuk menyenangkan orang banyak dengan memberitahu mereka apa yang enak di telinga, Doni. Iya. Ya, rasanya seperti seorang entertainer ya. Terus apa yang menjadi landasannya, Doni? Nah, Mario dan juga Anda para pendengar, ada sebuah ayat di dalam kitab Galatia pasal 3 yang sering dikutip untuk mendukung penafsiran gila ini. Iya, iya, baik. Ya. Teruskan, Doni. Baik, dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kedengarannya bagus. Ya, tentu saja, namun permasalahannya adalah mereka mengabaikan untuk mengutip bagian kedua dari ayat tersebut, yang mana dengan jelas menunjukkan penerapan rohani yang dimaksud Paulus. Nah, di bagian kedua dari ayat tersebut berbunyi, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Secara teks, ayat ini sudah jelas memberikan sebuah berkat rohani, Doni. Ya, benar. Dan kekeliruan teologis yang kedua yang dipaparkan oleh Woodbridge dan juga Jones adalah munculnya ajaran bahwa Yahusua juga telah menebus kita dari dosa karena kemiskinan materi. Apa? Mereka betul-betul mengajarkan itu? Iya, mereka mengajarkan itu, Mario. Waduh. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Iya. ajaran ini memberikan beban rasa bersalah bagi pengikutnya dengan mengajarkan bahwa kemiskinan materi adalah sebuah dosa. Iya. Nah, lebih jauh lagi, penderitaan fisik dan penyakit juga dianggap sebagai sebuah dosa. Waduh. Coba simak bagaimana Kenneth Copeland mencoba menjelaskannya. Dia mengatakan seperti ini. Iya. Prinsip paling dasar dari kehidupan Kristen adalah untuk mengetahui bahwa Tuhan memikulkan dosa, penyakit, kesedihan, duka cita, dan kemiskinan kita pada Yesus di Kalvari. Karena adalah tidak adil jika Tuhan masih membebani kita dengan salah satu dari hal tersebut untuk menguji kita atau untuk memperkuat iman kita. Iya. Mempercayai bahwa Tuhan memiliki sebuah tujuan dengan memberikan penyakit bisa saja berarti bahwa Yesus telah sia-sia menanggung penyakit kita. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap kasih-Nya, Iya. pemeliharaannya dan kasih sayangnya kepada kita. Ini tidak ada bedanya, Donia, dengan ajaran lama orang-orang Farisi yang sangat dicela oleh Yahusua. Ya, konsep tersebut dimodernisasi, Ya. kemudian dikemas dengan cantik, namun konsepnya masih sama. Masih sama saja, yaitu bahwa bila Anda menderita apapun, dari gangguan kesehatan sampai kemiskinan, maka Andalah yang salah. Ya, aneh kan, Doni? Aneh. Doktrin orang-orang Farisi seperti ini kok bisa ya mendapatkan posisi seperti itu di dalam kekristenan? Ya, ini cukup menyedihkan. Ketika orang-orang sedang dalam kesulitan, lalu dituduh bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri karena tidak memiliki iman yang cukup. Itu sama saja dengan memberikan mereka beban yang lebih berat. Nah, untuk ajaran seperti ini, Yahusua mengecam orang-orang Farisi dengan berkata, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Oke, Doni. Lalu apa kekeliruan teologi selanjutnya yang terdapat dalam Injil Kemakmuran? Baiklah, kita telah menyebutkannya sebelumnya. Keseluruhan ajaran ini mengandung aspek penyogokan. Bagaimana tidak, Mario? Ajaran ini mengajarkan bahwa umat Kristen memberi kepada Yahwa untuk mendapatkan kompensasi materi sebagai imbalannya. Bagiku, Doni, ya, hal itu adalah salah satu masalah terbesar dalam ajaran ini. Penyogokan didefinisikan sebagai uang atau imbalan yang diberikan atau dijanjikan dalam rangka untuk mempengaruhi keputusan atau mengarahkan orang-orang di posisi jabatan tertentu. Sesuatu yang menimbulkan atau yang mempengaruhi.
Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ketika mereka memberi hanya untuk mendapatkan imbalan. Ya, para pengkhotbah Injil Kemakmuran menyebutkannya sebagai hukum kompensasi. Mhm. Nah, ini bukanlah pemberian tanpa pamrih. Justru Ya. inilah model pemberian yang egois. Ya, Mereka memberi untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar sebagai imbalannya. Kita tentunya dapat melihat bagaimana hal tersebut berlawanan dengan ajaran Yahusua yang mengatakan, kasihilah musuhmu ya, dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. ya. Tak seorang pun yang dijanjikan kelimpahan materi di sini. Ya, dan kata lain Yahusua mengasihi semuanya ya. Dan itu penekanan bagus Doni ya, dan lebih ya. sering bukan orang-orang yang telah menjadi luar biasa kaya yang melakukan hal-hal yang diajarkan Yahusua seperti yang Anda katakan barusan Doni. Ya, permasalahan selanjutnya dari Injil Kemakmuran adalah ajarannya tentang iman. Alkitab mengajarkan kita bahwa iman adalah anugerah yang tumbuh dengan mendengarkan firman Yahwa. Mario dan juga Anda para pendengar, perihal iman kita sudah bahas di episode pertama dan kedua dari program radio kita ini loh. Iya, saya ingat Nah, kok. ya kan? Mhm. Nah, di situ kita membicarakan bahwa iman itu didefinisikan sebagai kepercayaan, persetujuan pikiran pada kebenaran yang dinyatakan oleh pihak lain, bersandar pada otoritas dan kebenarannya, tanpa adanya bukti lain. Nah, itulah iman. Mhm. Namun para pengkhotbah Injil Kemakmuran melakukan teknik para sales, Iya. ya, di mana orang-orang dipancing dengan iklan barang-barang yang seolah-olah murah, namun pada kenyataannya mereka sedang dibujuk untuk membeli barang yang berharga mahal, Iya. ya. Nah, para pengkhotbah Injil Kemakmuran ini juga menggunakan kata-kata yang memiliki konotasi positif yang sama dengan beriman. Namun kemudian dengan halus menyampaikannya dengan definisi yang berbeda, yang tidak sesuai dengan firman Yahwa. Nah, ini saya sudah mencetak kutipan dari Kenneth Copeland ya. Mhm. Saya ingin Mario dan juga Anda para pendengar bisa menyimak dan mendengarkan ya bagaimana dia ujung-ujungnya membolak-balikannya. Coba dibacakan Mario. Oke. Di sini dikatakan iman adalah sebuah kekuatan rohani, sebuah energi rohani, sebuah kuasa rohani. Kekuatan iman inilah yang membuat hukum rohani ini bekerja. Terdapat hukum-hukum tertentu yang mengatur kemakmuran yang diungkapkan dalam sabda Tuhan. Imanlah yang membuatnya berfungsi. Semuanya akan berfungsi bila digunakan. Dan akan turut berhenti berfungsi ketika kekuatan iman berhenti. Cukup menarik juga caranya membuat kemakmuran seseorang digantungkan pada imannya ya Doni ya. Ya, dan kemudian dia menambahkan dengan sebuah asumsi yang menghujat. Dia Ya. berkata, apakah Anda bisa melihat bagaimana ini berfungsi? Hukum kemakmuran bekerja sama seperti cara kerja hukum keselamatan, kesembuhan, dan juga lain-lain. Kitab suci tidak mengajarkan itu Doni. Nyatanya, Yahusua berkata seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan kalimat selanjutnya merupakan kuncinya, Doni. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sangat bagus. Dan itu menunjukkan kepada kita di mana Injil Kemakmuran mengumpulkan harta di bumi. Karena Anda tidak bisa membawanya bersamamu kelak, ya kan? Iya. Permasalahan terakhir yang mesti kita bahas hari ini adalah seperti yang dipaparkan Woodbridge dan juga Jones. Para pengkhotbah Injil Kemakmuran mengajarkan gagasan lancang bahwa kata-kata tertentu, klaim tertentu dapat memaksa yang maha kuasa untuk melakukan apapun yang diminta oleh orang-orang percaya. Jadi sama ya dengan mantra yang dibaca oleh para penyembah berhala untuk memaksa roh-roh untuk mematuhi mereka. Ya, tepat sekali Mario. Mhm. Creflo Dollar merupakan televangelis Amerika dan juga pendiri World Changers Church International. Nah, ia menuliskan sebuah buku berjudul Doa, Jalan Menuju Kesuksesan. Di dalam buku ini dia mengatakan ketika kita berdoa dan yakin bahwa kita telah mendapatkan semua yang telah kita doakan, maka Tuhan tidak punya pilihan lain selain membuat doa kita menjadi nyata. Dia menepati janjinya, bukan emosi kita. Dengan menjadikan firman sebagai pondasi kehidupan doa kita, keyakinan kita di dalam doa kita akan mencapai tingkatan yang baru. Nah, apakah Anda menangkapnya, Mario? Iya. Nah, dia mengatakan bahwa Yahwa tidak punya pilihan lain selain menjawab doa-doa kita. Doa adalah jalur komunikasi kita pada Yahwa. Tapi itu bukan sebuah alat untuk memaksa sang penguasa alam semesta untuk menuruti keinginan kita, Doni. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu saya mendengarkan seorang pengkhotbah yang mengatakan seperti ini. Tuhan bukanlah seorang santa di langit. Dia bukanlah sebuah mesin penjual otomatis di mana Anda bisa menyetor uang Anda lalu mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Iya, ini analogi yang bagus ya. Iya. Kamu benar Mario, dia bukanlah mesin penjual otomatis ya. Kita mestinya tidak menuntut apapun pada Yahwa. Iya. Yahusua sebagai teladan kita telah menunjukkan bagaimana cara berdoa. Iya. Di Taman Getsemani, sang juru selamat berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa sekiranya bisa, janganlah dia meminum cawan itu. Namun tiap kali dia berdoa seperti itu, dia selalu menambahkan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Iya. Seperti inilah semestinya kita berdoa kepada Yahwa ketika meminta sesuatu. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi.
Nah, mengklaim bahwa Yahwa harus memberi kita semisal 17 juta rupiah karena Anda telah memberi persembahan sebanyak 1.700.000 Ya. rupiah, itu adalah betul-betul perbuatan yang kurang ajar. Iya Doni, saya setuju ya. Dan sifat kurang ajar itu sendiri merupakan sebuah dosa. Ya, kita semua harus menyadari hal itu. Di kitab Mazmur 19, Daud berdoa, lindungilah hambamu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Ajaran sesat tentang Injil kemakmuran adalah sebuah doktrin kurang ajar karena mengasumsikan bahwa seseorang bisa mengklaim janji-janji untuk mendapatkan apapun yang dia minta terlepas dari kondisi hatinya. Iya Doni, benar sekali. Dan kitab suci tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Nyatanya nih ya, tiap kali umat Yahwa meminta berkatnya, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyelidiki hati mereka dan memastikan bahwa semuanya telah benar di hadapannya. Mereka jelas tak pernah memaksanya untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Ya, benar sekali Mario. Sebenarnya itulah maksud dari kitab 2 Tawarik 7 ayat 14. Coba tolong dibacakan. Baiklah, tunggu sebentar. Ya, oke, saya sudah dapat nih ya. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kasih Yahwa tidak bersyarat. Namun doa-doa yang dijawab biasanya bersyarat. Pertama, apakah yang kita minta sudah sejalan dengan yang Yahwa inginkan untuk kita dan sudah sesuai dengan hikmatnya yang sempurna? Nah, yang kedua, apakah kita telah memenuhi persyaratannya? Apakah kita telah merendahkan diri kita dan mencari wajahnya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat? Lihat, semua ini memperjelas jalan menuju berkat yang dia inginkan. Namun Anda tidak pernah mendengar pengkhotbah Injil kemakmuran membicarakan hal tersebut, Mario. Ya, tidak Doni, betul-betul tidak pernah. David Jones membagikan sesuatu yang dia ketahui mengenai Injil kemakmuran dan dia berkata, meskipun saya telah mengenal Injil kemakmuran di masa awal kehidupan saya, namun saya baru bisa meraba seberapa besar dan seberapa berdampak gerakan Injil kemakmuran ketika saya memulai pelatihan seminari. Saya begitu terpukau untuk mencari teman kelas dan orang awam yang memandang hubungan mereka dengan Tuhan sebagai hubungan memberi dan mendapatkan. Mereka melihat Tuhan sebagai seseorang yang selalu mengabulkan permintaan mereka, hadir untuk membuat mereka sehat, kaya raya, dan bahagia sebagai ganti pelayanan yang mereka berikan. Ya. Nah, meskipun Tuhan pasti memelihara, peduli pada umatnya, namun teologi kemakmuran merusak pernyataan dirinya. Sebuah penyimpangan atas rencana pengampunannya. Sebuah gagasan yang akhirnya bisa mengarahkan kita pada pandangan gegabah mengenai dunia materi. Ya, dan itu penjelasan yang bagus sekali, Doni. Ya, orang-orang yang mengajarkan Injil kemakmuran menginginkan hal yang mustahil. Dengan jelas Yahusua telah mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahwa dan kepada Mamon. Ya, dan saya tambahkan sedikit Doni ya. Kata mamon yang disebut tadi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mamonas, atau ketamakan. Ketamakan adalah hasrat terhadap kekayaan atau pendapatan yang berlebihan atau tak terpuaskan. Injil kemakmuran adalah Injil mamon. Betul, dan kitab suci telah memberi peringatan mengenai hal tersebut. Petrus mengatakan, sebagaimana nabi-nabi dan guru-guru palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Nah, menurut saya nih Doni ya, ajaran sesat yang paling terkutuk adalah menganggap bahwa Anda bisa menuntut Yang Maha Kuasa untuk memberimu sesuatu. Ya, tetapi ajaran ini begitu populer karena mampu merangkul dua kelompok besar, yakni orang-orang tamak dan orang-orang yang kesulitan secara finansial. Ya, dan hampir semua orang termasuk ke dalam salah satu kategori tersebut, Doni. Ya, dan ajaran sesat ini mengajarkan bahwa kesuksesanmu tidak bergantung pada kebaikan dan kasih Yahwa, namun kesuksesanmu bergantung pada kemampuanmu untuk berpikir positif dan melalui usahamu sendiri dengan cara membayar persembahan. Nah, Mario, yang lebih buruk lagi, Ya. kerohanianmu dinilai dari kemapanan materimu. Mhm. Mengapa demikian? Karena kemiskinan adalah dosa, dan banyaknya kekayaanmu adalah pertanda kamu disukai oleh Yahwa. Itu merupakan kesombongan rohani, Doni ya. Ya, doktrin sesat ini secara terang-terangan menentang kitab suci, yang berulang kali menyatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh para pengikut Yahusua di bumi. Ya. Dia berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Jelas sekali tersirat ia tidak mengatakan bahwa jika engkau kesulitan, kau telah dikutuk oleh Yahwa. Namun sebaliknya, semakin dekat kita dengan Yahwa, semakin banyak pula cobaan yang menghampiri kita. Ya, benar. Dan cobaan tersebut bisa jadi merupakan cobaan finansial atau keuangan, Mario. Iya, benar. Setan betul-betul tahu cara membuat kita menderita. Mhm. Oke, saya ingin menyemangati para pendengar sekalian. Angkat salibmu dan ikuti jejak langkah Yahusua. Berikan perhatian dan persembahanmu untuk keselamatan jiwa-jiwa dan jadilah berkat bagi mereka yang kesulitan di sekitarmu.
Tak seorang pun yang dijanjikan kemakmuran dalam hidup ini. Namun perlindungan ilahi telah dijanjikan bagimu. Ia tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengabaikan Anda, tidak peduli jalan apapun yang Anda tempuh. Ya, benar sekali Doni, dan sangat indah ya. Oke para pendengar, jangan kemana-mana dulu. Ya, ketika kami kembali nanti, kami akan menjawab pertanyaan yang telah Anda kirimkan di kotak surat harian kami. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Yahwa menciptakan pernikahan untuk menjadi berkat. Dia menyatakan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah agar pasangan menjadi satu daging. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan pelajari berbagai metode yang digunakan oleh pasangan untuk menjadi satu daging. Dan mengapa hanya ada satu metode yang dapat mencapai keintiman yang dirindukan. Carilah artikel dengan judul Matematika Pernikahan di worldslastchance.com. Sekali lagi, bacalah artikel dengan judul Matematika Pernikahan di worldslastchance.com. Kami juga memiliki berbagai artikel yang ditulis untuk para lajang dan mereka yang sudah menikah. Kunjungi kami hari ini dan pelajarilah bagaimana Anda dapat hidup sesuai dengan rencana Yahwa dalam hubungan-hubungan Anda. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Selamat bergabung kembali. Kita mendapatkan pertanyaan yang menarik di kotak surat harian hari ini ya Doni ya. Nah ini ada dari Lisa di Brownlee di Lethbridge, Kanada. Dia mengirimkan email yang menanyakan sesuatu yang menurutku bisa dirasakan oleh semua orang. Ia menanyakan, belakangan ini Alkitab terasa hidup bagiku. Semakin saya mempelajarinya, semakin saya ingin mempelajarinya. Yang membuatku betul-betul tertarik saat ini adalah nubuatan dalam kitab Wahyu. Namun, salah satu hal yang membuatku khawatir adalah tanda binatang. Jujur saja, saya merasa ketakutan membayangkan bila saya membacanya. Dapatkah kalian menjelaskan kepada saya sesederhana mungkin apa saja tanda binatang tersebut dan bagaimana cara agar saya tidak memakainya? Pertanyaan yang sangat bagus dan ya banyak orang yang juga merasa khawatir ya mengenai isu ini. Iya benar sekali Doni ya. Dan jika Anda tidak mengenalinya para pendengar, maka Anda pun tidak bisa menghindarinya. Ya, tidak. Sebenarnya saya tidak sepakat dengan itu sih, Mario. Baik. Tidak mungkin kita memakai tanda binatang bila kita tidak tahu apa-apa soal itu ya kan? Dan itulah cara menghindari tanda binatang dengan sederhana dan langsung. Maksudmu Doni? Nah, dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 tertulis bahwa Yahwa adalah kasih. Ia tidaklah sewenang-wenang ataupun pendendam. Lebih jauh lagi di Kisah Para Rasul 17 tertulis bahwa Yahwa menutup mata pada masa kebodohan kita. Karena Dia adalah kasih. Dia tidak akan menghukum seseorang yang secara tulus dan jujur dan hidup sesuai dengan terang yang mereka miliki dan yang tunduk pada setiap hal yang telah diajarkan oleh roh Yahwa pada mereka.
Nah, untuk menghukum seseorang atas Mhm. sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada mereka adalah tidak adil. Dan Yahwa itu adil. Jadi dengan kata lain, yang Anda katakan adalah tidak seorang pun yang terus mengikuti kebenaran, Hmm? terus berserah diri kepada Yahwa dan mematuhinya akan menerima tanda binatang itu, bahkan walaupun mereka masih memiliki beberapa kesalahan. Ya, tepat. Seperti itulah yang saya maksud. Tanda binatang adalah sebuah ujian. Betul-betul Mhm. merupakan ujian terakhir. Ya, Karenanya tanda binatang tidak bisa diterima ketika kita tidak tahu apa-apa soal hal itu. ya, Sebaliknya, kita bisa mendapatkannya apabila kita sudah memilihnya secara sadar. ya. Jadi seperti apakah tanda binatang itu? Saya tahu itu bukan barcode ya, atau nomor KTP, juga bukan semacam chip yang ditanam di dalam tubuh. Ya kan Doni? Ya, Anda benar. Tidak seperti itu. Semua yang Anda sebutkan tadi itu terlalu gamblang. Ya. Nah, tanda binatang yang asli lebih halus. Dan So- anehnya juga lebih sederhana. Oke. Tanda binatang itu seperti permasalahan-permasalahan lain di dalam pertikaian besar antara Yahwa dan Lucifer berpusat di sekitar perihal ibadah, di mana kesetiaan kita dinyatakan. Oke, mari sejenak kita lihat apa yang kitab suci jelaskan mengenai tanda binatang. Silakan dibacakan Mario. Tentu saja Doni. Oke, tunggu sebentar. Saya buka dulu. Oke, Kitab Wahyu pasal 13 dan kitab ini berisi konteks yang membicarakan mengenai binatang yang naik ke permukaan, dan di sini dikatakan bahwa dia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, ini ayat yang cukup detail ya, Ya. yang penting untuk diperhatikan. Patung itu berbicara, artinya dia memiliki aturan. Ya. Dan dia menyebabkan atau memaksakan orang-orang menyembah binatang tersebut. Dan siapapun yang tidak menyembahnya akan dibunuh. Ya, Inilah konteks di mana tanda binatang itu dipaksakan. Oke, tolong bacakan ayat selanjutnya Mario. baik. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dalam konteks memaksakan peribadatan berhala, pertama-tama Anda akan mendapatkan sanksi ekonomi. Ya. Hal itulah yang digambarkan oleh kutipan ayat barusan. Kita tidak akan langsung diberi hukuman mati, namun pertama-tama kita akan dikenai sanksi ekonomi, di mana kita tidak akan bisa membeli ataupun menjual jika kita tidak memiliki tanda binatang tersebut atau bilangan namanya. Jadi apa tanda binatang itu, Doni? Baik, tanda binatang merupakan tanda kesetiaan terhadap kekuatan binatang yang telah mengambil posisi sebagai musuh kerajaan surga. Bila kita mendapatkan tandanya, berarti dengan sadar kita telah memilih untuk memberikan kesetiaan kita kepada kuasa binatang itu, dan karenanya juga berarti kita bersekutu dengannya. Jadi pada dasarnya kita ikut bergabung dalam pemberontakannya. Ya, masuk akal, Doni ya. Hmm. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkannya, Doni? Ya, kita mendapatkan tandanya ketika kita setuju untuk beribadah pada hari ibadah yang palsu, Mario. Yang ditentukan dengan kalender yang palsu pula. Baik. Ingat, ini mengenai ibadah. Iya. Dalam kitab suci, Sabat hari ketujuh adalah hari di mana Sang Pencipta harus disembah, ya kan? Iya, benar. Nah, inilah hari yang dikuduskan oleh Yahusua dan para pengikutnya. Ayat di dalam Perjanjian Baru yang menceritakan ketika Paulus berbicara kepada orang-orang percaya di hari pertama dalam sebuah minggu bukanlah bukti bahwa mereka telah berhenti beribadah di hari ketujuh. Iya. Misalnya, pada hari Rabu, Anda mengadakan pertemuan doa. Kemudian saya berkata, Pendeta Mario berkhotbah pada pertemuan doa itu. Baik. Itu tidak berarti bahwa sekarang hari Rabu Iya. merupakan hari ibadah hanya karena sang pendeta berkhotbah di hari itu. Oke, betul. Saya paham sekarang, Doni. Ya. Ada banyak bukti sejarah yang menyatakan bahwa orang percaya mula-mula terus beribadah pada Sabat hari ke-7 hingga abad kedua. Ya, kamu betul. Hari Minggu bukanlah hari ibadah resmi orang Kristen Ya. sampai abad keempat Masehi. Nah, kemudian pada konsili Nisia pada abad keempat inilah ketika sebagian besar dari para uskup ingin membuat pemisahan yang jelas dari paham Yahudi, barulah di situ hari Minggu mulai dijadikan hari ibadah. Baik. Mario dan juga Anda para pendengar bisa melihat, hingga pada masa itu umat Kristen telah melaksanakan Paskah di hari yang sama di mana kaum Yahudi melaksanakannya, dan mereka bahkan menggunakan sistem penanggalan Yahudi untuk menentukan harinya. Sistem penanggalannya betul-betul berbeda dengan sistem penanggalan Masehi yang kita gunakan sekarang. Sistem penanggalan orang-orang Ibrani merupakan kalender lunisolar di mana siklus mingguannya dimulai ulang setiap bulannya. Nah, di sisi lain kalender Julian yang sama seperti kalender matahari yang digunakan dunia pada hari ini memiliki siklus mingguan yang tidak terputus. Oh ya, ada bukti yang mengatakan bahwa hingga penghujung abad keempat masih ada umat Kristen yang tetap melakukan ibadah pada Sabat hari ketujuh yang ditentukan dengan menggunakan kalender lunisolar Alkitab. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya, Doni?
Mengapa begitu banyak umat Kristen yang diajarkan untuk beribadah pada hari Minggu? Jika memang kalendernya benar-benar berbeda. Hari Minggu bahkan tidak ada dalam kalender Alkitab. Nah, di sini yang menjadi penentu adalah Konstantin. Baik, Dia menginginkan kekaisarannya bersatu dalam hal agama supaya secara politik dia dapat memiliki sebuah kerajaan yang bersatu. Di Konsili Nisia, kalender Julian diresmikan menjadi pengganti kalender Alkitab. Dengarkan saat saya membacakan kutipan ini yang diambil dari buku History of the Jews yang ditulis oleh Heinrich Grech. Nah, ia mengatakan, di Konsili Nisia, benang yang menghubungkan kekristenan dengan kepercayaan leluhurnya telah diputuskan. Perayaan Paskah Easter yang hingga saat ini diselenggarakan hampir selalu bersamaan dengan hari Paskah Passover Yahudi yang penetapan harinya dilakukan oleh Sanhedrin di Yudea. Namun di masa kemudian, hari perayaannya telah diadakan terlepas dari kalender Yahudi. Lalu dia mengutip alasan mengapa Konstantin ingin merayakan Paskah Easter terlepas dari kalender Alkitab. Konstantin mengatakan, karena sudah terlampau tidak pantas bila pada hari paling suci ini, tata cara perayaan-perayaan harus mengikuti adat kaum Yahudi. Karena itu ke depannya, mari kita menjadi berbeda dengan orang-orang menjijikan itu. Sang Juru Selamat kita telah menunjukkan jalan yang lain kepada kita. Tentu saja akan menjadi tidak jelas bila kaum Yahudi dapat membual bahwa kita tidak berhak melaksanakan Paskah Passover tanpa bantuan aturan-aturan atau perhitungan mereka. Ya. Nah, Mario dan juga Anda para pendengar, Anda bisa lihat di sini. Alasan klasik mengapa ibadah dilakukan di hari Minggu adalah karena hari Paskah Easter. Telah dibangun asumsi bahwa pada hari Minggu itulah Sang Juru Selamat dibangkitkan kembali. Jadi dengan mengganti kalender secara efektif, mereka juga telah mengganti hari ibadah. Wow. Jadi Anda mengatakan kepada saya dan para pendengar bahwa hari ibadah ditetapkan pada hari Minggu kalender Julian menggantikan hari Sabat sesuai kalender Alkitab. Semata-mata hanya karena alasan gerakan anti-Yahudi? Bukan saya mengatakannya, Mario. Konstantin lah yang mengatakannya. Baik. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Two Babylons, Alexander Bischoff dengan lebih terang-terangan lagi mengatakan, dengan penyesuaian kalender yang rumit namun terampil, bangsa Romawi bergabung bersama kekristenan menjadi agama berhala. Sukar dipercaya ya. Iya. Gereja Katolik Romawi masih menyebutkan perubahan hari ibadah ini sebagai lambang kekuasaan utamanya. Di Ecclesiastical Review mengatakan, mereka, umat Protestan, menganggap bahwa sudah tugas mereka untuk tetap menguduskan hari Minggu. Mengapa? Karena Gereja Katolik menyuruh mereka untuk melakukannya. Mereka tidak memiliki alasan lain. Pengudusan hari Minggu kemudian menjadi hukum gerejawi yang sepenuhnya berbeda dari hukum ilahi yang memerintahkan pengudusan hari Sabat. Pencetus hukum hari Minggu adalah Gereja Katolik. Jadi, apa hubungan hal ini dengan tanda binatang? Sederhana, ini berarti bahwa akan tiba waktunya ketika Paus sekali lagi memiliki cukup kekuatan dan pengaruh untuk memaksakan ibadah dilakukan sesuai dengan kalendernya. Apakah aturan tersebut hanya mengizinkan ibadah di hari Minggu saja, atau apakah aturan tersebut juga mengizinkan peribadatan di hari Sabtu? Masih kita tunggu. Namun sudah pasti bila seseorang ingin menghargai hukum Yahwa dengan beribadah pada hari Sabat, hari ke-7 berdasarkan kalender Alkitab, sebagaimana yang telah ditetapkan pada masa penciptaan, maka mereka tidak akan diizinkan untuk membeli atau menjual, dan lama-kelamaan mereka akan bertaruh nyawa untuk tetap mempertahankan keteguhan mereka dalam mempercayai Yahwa. Jadi apakah Anda mengatakan bahwa semua orang yang beribadah di hari Minggu atau hari Sabtu pada masa sekarang telah menerima tanda binatang itu? Tidak seorang pun akan menerima tanda binatang apabila mereka belum menyadari itu. Pengetahuan mengenai kewajiban untuk mematuhi Yahwa dan beribadah kepadanya pada hari ibadah yang asli, Sabat kuno, telah menyebar luas di seluruh dunia hingga hari ini, Mario. Namun masih ada beberapa orang yang belum pernah mendengarnya. Baik. WLC percaya bahwa ketika aturan telah dikeluarkan untuk memaksakan ibadah di hari Minggu, banyak orang yang selama ini belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran, akhirnya bisa mendengarkannya pada saat itu. Pada saat itulah, di masa depan yang tidak lama lagi ketika seseorang telah memiliki semua bukti di hadapannya, ketika ia memahami dengan jelas ketentuan dari hukum ilahi, namun karena ingin terus terlibat di dalam perdagangan dan ingin menyelamatkan pekerjaan serta hidupnya, ia tunduk pada hukum negara. Maka pada saat itulah ia menerima tanda binatang itu. Banyak orang yang tulus di dunia hari ini, Mario. Begitu banyak orang yang berjuang untuk melakukan kebenaran yang telah diajarkan kepada mereka. Ya. Ingat, Yahwa mampu membaca hati loh. Ia tidak akan membiarkan siapapun untuk menerima tanda binatang dan menjadi tidak selamat. Hanya karena faktor tempat kelahiran membuat mereka tidak pernah mendengar kebenaran. Tentu saja, Doni. Dia tidak seperti itu, bukan? Kasihnya kepada semua orang pastilah akan adil. Dan ketika akhirnya hukum yang akan memaksakan peribadatan di hari Minggu telah dikeluarkan, maka pada saat itulah semua orang akan memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran. Dan pada saat itu, setelah orang-orang mengetahui kebenaran, namun tetap menolaknya hanya demi kemakmuran sementara, itulah yang menjadi penyebab mereka akan menerima tanda binatang itu. Oke, saya setuju, Doni. Mudah untuk langsung berkesimpulan bahwa Yahwa mirip dengan kita. Tegas, keras, dan sewenang-wenang. Ya. Namun dalam segala urusannya dengan kita, dia selalu adil. Ia selalu cepat memaafkan dan dia selalu menghakimi dengan kasih. Amin. Itu benar sekali, Mario. Baiklah,
Cukup sekian waktu yang kita miliki untuk menjawab pertanyaan hari ini. Tapi kami betul-betul senang mendapatkan respon dari para pendengar sekalian. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, kunjungi situs web kami, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami dan tuliskan pertanyaan kalian. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Jika kami tidak sempat menjawabnya pada saat siaran, maka kami akan menjawabnya di segmen Tanya Jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah Elohim Karov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Ibu-ibu di seluruh dunia begitu memahami satu hal ini, yaitu ketika anak-anak mulai membisu, bergeraklah dan selidikilah apa yang terjadi. Teman saya menyadari bahwa hal ini menjadi sangat diperlukan bagi mereka yang memiliki anak kembar. Beberapa hari yang lalu ketika dia sedang bekerja di dapur, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mendengar gadis-gadis kecilnya selama beberapa saat. Dia memanggil mereka tetapi mereka tidak menjawab. Karena mulai khawatir, dia pergi mencari mereka. Si kembar tidak ada di kamar tidur mereka, jadi teman saya ini kembali ke kamarnya sendiri. Pada pandangan pertama saat di depan pintu kamarnya, teman saya segera tahu apa yang sedang dilakukan oleh gadis-gadis kembarnya itu. Sebatang lipstik tergeletak patah di atas meja di samping tempat tidurnya. Sabun mandi bubuk berwarna putih berhamburan di atas meja. Sebagian dihamburkan di atas tempat tidur dan di lantai. 2 pasang jejak kaki putih yang kecil tercetak jelas di lantai menuju pintu kamar kecil. Dia pun membuka pintu kamar kecil itu dan melihat di lantai 2 wajah badut kecil sedang duduk berdempetan di sudut belakang kamar kecil itu yang ditutupi bubuk putih dengan lipstik merah yang dioleskan dari telinga ke telinga sambil mendongak dengan mata lebar dan dengan rasa takut dan bersalah. Teman saya memberitahu saya bahwa itu adalah hal terlucu yang pernah dilihatnya setelah sekian lama dan sulit untuk tidak tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Tapi si kembar tidak tertawa. Mereka jelas tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan, merusak lipstik mama dan merasa sangat-sangat bersalah. Dengan menangis si kembar itu menatap wajah ibu mereka sambil berkata, "Kami sangat menyesal mama, tolong maafkan kami." Iya, tentu saja ibu mereka memaafkan mereka. Dia tahu dari pengalamannya sendiri betapa buruknya merasa bersalah atas sesuatu. Rasa bersalah dan rasa malu adalah 2 perasaan yang hampir sama yang bisa melumpuhkan kita. Rasa bersalah adalah salah satu emosi terburuk yang bisa Anda rasakan. Tetapi kitab Roma pasal 8 menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yahusua. Sang Juru Selamat sendiri dalam kitab Yohanes pasal 8 menyatakan, "Aku pun tidak menghukummu." Jadi jika Anda telah berjuang melawan perasaan bersalah atau malu, hentikan itu. Hapus itu. Terimalah dengan segenap hati Anda sebuah karunia luar biasa, yaitu penerimaan dari Yahwa. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik.
Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Anda tahu, Doni? Ya. Semua hal tentang Injil Kemakmuran ini memberiku pemahaman baru. Saya tidak pernah betul-betul memperhatikannya sebelumnya. Apa yang pernah kudengar mengenai ini? Sebagian kedengarannya bagus, sebagiannya lagi kedengarannya lancang. Namun secara keseluruhan, saya tidak pernah betul-betul memikirkannya. Tapi sekarang, setelah mendengarkan Doni menjelaskannya seperti ini, saya mendapatkan pemikiran bahwa gagasan mengenai keseluruhan Injil Kemakmuran ini tidak lebih dari sebuah simoni atau perdagangan rohani. Ya, saya belum pernah memikirkannya seperti itu, tapi Anda benar, Mario. Simoni adalah tindakan di mana kita membayar atau membeli jabatan di bidang spiritual atau rohani. Dan seperti itulah Injil Kemakmuran. Pada dasarnya Anda diarahkan untuk bernegosiasi dengan Yahwa. Saya akan membayar Anda 1.700.000 jika Anda mau memberi saya 17 juta. Ya, begitulah ya. Dan yang lebih buruknya lagi, pengajaran Injil Kemakmuran ini bertentangan dengan karakteristik Yahwa. Dalam khotbahnya di bukit, Yahusua mengatakan, "Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Lalu untuk menguatkan iman kita bahwa Bapa akan menyediakan segalanya untuk kita, Yahusua menambahkan, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Ya, ayat yang indah dan saya sangat menyukai ayat ini, Mario. Ya, Dan pada beberapa ayat kemudian dia menyimpulkannya dengan mengatakan, "Karena Yahwa tahu apa yang kamu butuhkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." ya. Dan itulah yang membuat saya sadar, Doni. Bapa kita di sorga telah mengetahui apa yang kita butuhkan dan Dia telah berjanji untuk menyediakannya. Jadi apa yang sebenarnya kita lakukan, Doni? Ketika kita kemudian mengatakan, "Engkau tidak menepati janjimu, engkau tidak menyediakan kebutuhanku, jadi saya bersiap untuk menyogokmu. Saya akan memberimu apa yang sebenarnya tidak mampu saya berikan, agar engkau pun bersedia memberiku sesuatu sebagai imbalannya." Ya, itu namanya berusaha menyogok surga, Mario. Kira-kira seperti itu. Iya, tepat sekali. Ya, tepat sekali, Doni. Ya. Ya. Dan itu berarti bahwa kita menuduh Yahwa tidak menyediakan kebutuhan kita, meskipun Ia telah menjanjikannya. Ya, betul. Sekarang adalah bukan waktu untuk meragukan sifat-sifat Yahwa. Bukan waktunya juga untuk menanyakan apakah Ia akan menepati janjinya. Ya. Nah, kita hidup di masa-masa yang genting. Semua orang tertimpa masalah. Dan jumlahnya semakin meningkat. Iya, iman harus diuji agar dapat tumbuh semakin kuat. Bila kita tidak memiliki cukup iman untuk mengatasi masalah atau persoalan pada saat ini yang masih relatif nyaman, bagaimana bisa kita tetap teguh? Ketika seluruh dunia bersatu melawan kebenaran, ketika aturan-aturan dunia mengharuskan kita untuk menyerah dan menyesuaikan diri, untuk melepaskan iman kita, atau ketika mempertahankan iman berarti siap dengan resiko kehilangan pekerjaan, dipenjara, atau bahkan kehilangan nyawa. Nah, Mario dan Anda para pendengar, dengarkan dengan baik. Jangan terjerumus di dalam permainan sogok-menyogok rohani ini. Ya. Yahwa mengasihimu dan Dia tidak perlu disogok. Jika Anda membutuhkan sesuatu, ketahuilah bahwa Anda bisa mempercayainya untuk menyediakannya. Temukan janji yang sesuai dengan kebutuhan dan klaimlah. Kita harus mengenalnya secara pribadi. Sekarang juga, agar di masa mendatang kita tidak akan mengorbankan jiwa kita demi keamanan sesaat. Nah, saya ingin menutup program hari ini dengan membacakan beberapa ayat dari kitab Mazmur, pasal 37 yang amat berhubungan dengan topik kita hari ini, Doni. Ya. Bila Anda kekurangan, bila Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan keuangan Anda, maka resapilah kata-kata berikut dan raihlah dengan imanmu. Percayalah kepada Yahwa dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Berdiam dirilah di hadapan Yahwa dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Lebih baik sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Yahwa menopang orang-orang benar. Yahwa mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan.
Yahwa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Yahwa menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, jadi para pendengar, percayalah kepada Yahwa. Ia mengetahui apa yang Anda butuhkan, dan Ia akan memberi pertolongan tepat pada saat Anda memerlukannya. Anda tidak perlu menyogoknya, sebab Ia mengasihimu. Dengan senang hati, Ia akan memberikan segala hal yang baik kepada anak-anaknya. Dan itu cukup, Mario. Ya, cukup. Baiklah para pendengar, waktu kita sudah habis. Kami harap Anda bisa bergabung lagi bersama kami besok. Dan sampai jumpa. Dan ingat, Yahwa mengasihimu. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.